Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam channel Utus Laku pada saat ini. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saudara kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Kekuatan Mengucap Syukur di saat seakan ditinggalkan Tuhan karena penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini saudara diberkati Tuhan, dan pada akhirnya saudara semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin saudara setia dalam mengiring Tuhan. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak semua sama-sama kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan dan urapan Roh Kudus agar kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar. Puji Tuhan, kita semua berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan memanggil kami dan Tuhan sudah memilih kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar terus akan kebenaran firman-Mu, agar kami semakin kuat dan kami semakin kokoh di dalam iman kami kepadamu, hingga Engkau datang menjemput kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, kami boleh memahami dan kami boleh mengerti Tuhan. Dan Tuhan, kami semakin setia, mengiring, muliakan, dan agungkan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, saudara, kita akan membaca di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5, ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi pembacaan firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Saya yakin saudara, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini saudara, karena di dalamnya saudara nyata kebenaran Allah. Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pengertian kata saudara mengucap syukur di dalam segala hal, artinya saudara, yang pertama, bahwa di saat kita berada di dalam kesenangan, kelimpahan, ya, kita tetap mengucap syukur. Dan yang kedua, pengertian segala hal saudara adalah bahwa sekalipun juga kita berada di dalam penderitaan, sekalipun juga kita berada di dalam kondisi masalah dan persoalan hidup yang mungkin bagi kita seakan-akan mungkin kita merasa itu tidak adil terjadi kepada kita, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kita juga harus mengucap syukur. Tanda mengucap syukur itu, saudara, artinya tanda kita menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Rasul Paulus mengatakan, saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, mengapa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal? Seperti yang sudah katakan tadi, saudara, di saat kita dalam kesenangan dan dalam kelimpahan, kita mengucap syukur. Dan ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang percaya. Di saat dia senang, di saat dia berkelimpahan, dia mengucap syukur.
Tapi yang kedua yang sering saudara terlalu berat bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu di saat dia di dalam penderitaan, di saat dia itu berada dalam masalah hidup, di saat dia seakan ditinggalkan oleh Tuhan. Banyak orang percaya, saudara, tidak mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan, saudara, di saat dia mengalami hal seperti itu, saudara, terkadang, saudara, dia menggugat Tuhan. Terkadang muncul di dalam hati dan pikirannya, saudara, bahwa ini Tuhan tidak adil. Karena dia menyangka bahwa, saudara, dengan dia percaya kepada Tuhan, Tuhan, saudara, akan membuat dia hidup semakin senang, hidup semakin berlimpahan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang mengakibatkan, saudara, di saat dia dalam penderitaan, masalah hidup, dia tidak mampu mengucap syukur. Sedangkan kata Alkitab mengatakan, saudara, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi, yang kedua, saudara, kita harus mampu mengucap syukur. Sekalipun kita berada di dalam persoalan hidup, sekalipun kita berada di dalam penderitaan seberat apapun, ataupun sekalipun, saudara, kita berada di dalam kondisi yang mana kita merasakan bahwa kita seakan ditinggalkan oleh Tuhan, karena beban hidup kita terasa terlalu berat, kita harus mengucap syukur, saudara. Nah, kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena mengucap syukur itu, saudara, dalam segala hal adalah hal yang dikehendaki oleh Allah. Kita baca kembali, saudara, ayat pokok yang kita sudah baca tadi, saudara, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pertama, mengucap syukur di dalam segala hal, ya, di saat kita berada di dalam kesenangan dan kelimpahan, dan di saat kita seakan merasa ditinggalkan Tuhan, kita harus mengucap syukur karena itu dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi itu adalah kehendak Allah, saudara. Artinya, saudara, itu menyenangkan Tuhan. Itu yang menjadi maunya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu tujuan Tuhan memanggil dan Tuhan memilih kita, saudara, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, supaya kita hidup mempermuliakan Tuhan. Supaya dalam hidup kita ini, saudara, kita hanya menyenangkan, senangkan Tuhan. Jadi kenapa tidak, saudara? Ya. Dan kedua, saudara, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Ya. Kalau kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya 28, saudara, di sana kita ngambil kesimpulan, saudara, bahwa kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa apa yang sementara kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita harus mampu mengucap syukur karena kita tahu bahwa apa yang sementara kita alami, apa yang sementara terjadi dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, ya, kita ini adalah buatan Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa hidup, kita bisa bernafas, karena kita ini adalah buatan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara bahwa berarti Tuhan yang tahu kemampuan kita. Di saat mungkin kita merasa bahwa kita sudah tidak mampu, tapi ingat,
Yang lebih mengerti kita mampu atau sudah tidak mampu adalah Tuhan. Berarti saudara, kalau Tuhan masih mengizinkan itu terjadi, berarti saudara, bagi Tuhan kita itu masih mampu. Karena kita ini adalah buatan Tuhan. Tindakan yang kita lakukan saudara adalah apa saudara? Ya, menyerah saja sama Tuhan. Ya, kita menyerah saja sama Tuhan karena apa? Ya, karena ternyata bagi Tuhan kita masih mampu saudara. Nah, dan kata firman Tuhan saudara, berarti kalau Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita saudara, bahwa bukan kita yang lebih mengerti kebaikan kita pada hari kebelakang. Bukan kita yang mengerti, tapi Tuhanlah yang sebagai pencipta kita yang mengerti apa yang terbaik bagi kita, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu maksud kebenaran firman Tuhan kita baca di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya, ya, apa yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, saudara? Ternyata, saudara, maksud Tuhan, saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Seperti yang saya sudah katakan tadi, saudara, bahwa yang mengerti itu yang terbaik bagi kita atau tidak, saudara, bukan kita, tetapi Allah yang adalah pencipta kita. Dan yang kedua, saudara, ya, kenapa kita mengucap syukur? Di saat kita merasa, ya, kita seakan kita ditinggalkan karena kita dalam penderitaan, saudara. Ya, masih di dalam kitab Roma pasal 28 tadi, saudara. Ya, kita tahu, saudara, bahwa ternyata di dalam apa yang sementara kita alami sekarang, atau apa yang sementara kita hadapi, Allah turut bekerja di dalamnya. Allah turut bekerja di dalamnya. Mungkin kita berkata, wah, kalau begitu ini semua terjadi karena Tuhan. Saya menggunakan kata, saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, adalah seizin Tuhan. Walaupun sumber penderitaan yang datang dalam kehidupan kita, saya mau katakan, saudara, bukan dari Tuhan. Tapi itu semua berasal dari kuasa kegelapan. Ataupun mungkin karena kelalaian kita sehingga penderitaan itu, saudara, terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara, sekalipun itu datangnya daripada kuasa kegelapan, sekalipun sumbernya itu datangnya daripada nafsu, dan karena kelalaian kita, tapi kata firman Tuhan, kita harus memahami dan kita mengerti, Allah juga turut bekerja di dalamnya. Atau Allah juga ada di dalam penderitaan itu, saudara. Nah, tapi Allah ada di dalam penderitaan kita, saudara, dengan maksud seperti yang saya sudah katakan tadi, ya. Pertama, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, dan yang kedua, saudara, adalah, ya, kita lihat, saudara, bahwa segala sesuatu, saudara, berarti di saat kita dalam kelimpahan, kenapa Allah turut bekerja di dalamnya? Karena Tuhan mau dengan kita itu dalam kelimpahan, di dalam berkat Tuhan dan dalam kesenangan, kita itu, saudara, memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kenapa kita di dalam penderitaan kita itu harus memuliakan Tuhan, harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena satu tujuannya, saudara, adalah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, supaya di saat kita berada di dalam penderitaan, Tuhan juga ada dan turut bekerja dengan maksud supaya di dalam penderitaan kita mempercayai firman-Nya
dan mengucap syukur kepadanya. Sekali lagi saya tekankan, kenapa Tuhan juga ada di dalam penderitaan kita? Tujuannya bukan untuk mencelakakan kita, tetapi supaya di dalam penderitaan kita mempercayai firman-Nya dan mengucap syukur kepadanya. Nah, jadi saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah maksud yang kedua dari firman Tuhan, ya. Kenapa kita saudara, ya, Tuhan izinkan mengalami penderitaan, mengalami seakan kita itu seakan ditinggalkan oleh Tuhan, merasa ditinggalkan oleh Tuhan, ya. Karena ya, Tuhan mempunyai maksud yang baik di balik semuanya itu, dan supaya saudara kita mempercayai firman-Nya, dan saudara kita mengucap syukur karena kita tahu apa yang terbaik bagi kita di mata Tuhan. Dan yang ketiga saudara, ya, kenapa kita mengucap syukur di saat saudara kita seakan ditinggalkan Tuhan karena kita berada di dalam penderitaan saudara. Firman Tuhan katakan saudara, di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-32, ya, yang saya ambil kesimpulannya mengatakan saudara bahwa kita mengucap syukur karena Allah telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Firman Tuhan bunyinya demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita tahu bahwa Allah telah mengaruniakan segala sesuatu. Apa ini maksud dengan segala sesuatu? Kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa Tuhan pasti nolong kita. Tuhan pasti sembuhkan kita. Tuhan pasti mengatasi masalah kita. Tuhan pasti akan membebaskan kita dari setiap masalah dan persoalan kita. Kenapa demikian? Kita harus mempercayai. Karena kata firman Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa anaknya sendiri dia tidak sayangkan, atau Allah sendiri dia tidak menyayangkan anaknya. Anaknya yang tunggal yang di sorga kirim ke dalam dunia ini, kirim kepada manusia-manusia yang berdosa, manusia-manusia sebenarnya yang tidak pantas diampuni karena perbuatan jahatnya dan perbuatan dosanya. Tapi karena kasih Allah itu yang besar, Sang Firman yang adalah anak tunggal Allah itu saudara datang ke dalam dunia, mengampuni dosa-dosa kita dengan cara mati tersalib di Golgota, hanya karena mau mengampuni kita. Kata firman Tuhan, anaknya saja sendiri dia nggak sayang berikan, apatah lagi kata firman Tuhan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Anaknya sendiri saja dia tidak sayangkan berikan kepada kita, apatah lagi katanya segala sesuatu. Pengertian segala sesuatu itu saudara artinya apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita, saudara. Ya, Tuhan pasti akan mengaruniakannya, saudara. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada saudara, ya, hadapilah semuanya itu, saudara, bukan dengan bersungut, bukan dengan mengkomplain kepada Tuhan, bukan dengan
ya, menghakimi Tuhan, menuduh Tuhan seakan-akan Tuhan adil. Kenapa saya harus menghadapi begini? Dan kenapa orang lain tidak seperti ini? Kenapa saya yang percaya kepada Tuhan harus menghadapi ini? Sementara orang yang tidak mengenal Tuhan, sementara orang yang sementara melakukan kejahatan, tidak mengalami hal yang seperti ini, saudara. Nah, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, saudara, Alkitab katakan, saudara, ya, terimalah semuanya itu, saudara, dengan mengucap syukur, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan itu, saudara, karena ini adalah pengalaman hidup saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pengalaman hidup saya ini, saudara, bahwa di saat kita, ya, seakan sudah berada di bibir lubang kubur, ya, kita akan mampu keluar dari semuanya itu, saudara. Hanya dengan apa, saudara? Terima dan mengucap syukur apapun yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, saudara. Dan saudara, kalau saudara melihat kesaksian saya, saudara, di konten-konten saya sebelumnya, saudara, yang mana konten saya sebelumnya, saudara, masih tetap di dalam channel Utuslah Aku ini, saudara, yang saya berikan judul, saudara, adalah ya, nah, di saat divonis mati oleh dokter, ya, pulang ke rumah, ya, menunggu kematian dengan mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Saudara, lihat di konten saya atau di uploadan saya sebelum ini, saudara lihat, saudara, judul yang dimana, saudara, judul itu, saudara, berisi kesaksian saya, saudara. Yaitu judulnya, saudara, adalah divonis dokter, ya, divonis mati dokter, ya, pulang ke rumah, menunggu kematian, dan mengucap syukur, menyembah Tuhan, saudara. Saudara, saya akan saksikan sedikit, saudara, kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 2011, saudara, saya mengalami penyakit jantung koroner, saudara. Yang pada kesimpulannya, saudara, berulang kali saya ke dokter spesialis penyakit jantung, saudara. Dan akhirnya dokter spesialis jantung ini, saudara, ya, menyerah. Kenapa menyerah, saudara? Ya, karena juga sesuai dengan yang saya alami. Berbulan-bulan, saudara, jantung terasa kaku, nafas terasa, saudara, seperti mau putus, berbulan-bulan. Sementara hidup seorang diri di gereja, di rumah, saudara, tunggu kematian. Karena apa, saudara? Karena di saat, saudara, sudah ketiga kali saya ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Karena sudah ketiga kali saya ke sana, saudara, dan tidak ada perubahan dengan obat yang dia berikan. Akhirnya dia merujuk saya, saudara, ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, saudara. Tapi dengan mendengar biaya yang disampaikan oleh dokter ini, saudara, yang saya harus siapkan, saya menyerah. Ya, dan akhirnya saya memilih, saudara, saya pulang ke rumah, saya menunggu kematian, ya, untuk saya, saudara. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, singkat kata saja, saudara, saya pulang ke rumah, saya harus melakukan aktivitas sendiri, saudara. Dalam keadaan susah dan keadaan payah dan penderitaan terlalu berat. Karena jantung terlalu berat, saudara. Dengan penderitaan. Jantung sudah kaku. Ibarat tangan ini, saya mau katakan kepada saudara, tangan kita ini kita ikat, saudara. Ikat sekencang-kencangnya, saudara. 5 menit kemudian yang akan terjadi di tangan ini, saudara, ya, tangan kita ini akan terasa semutan dan terasa kaku. Demikian juga dengan jantung saya, saudara. Karena terjadi penyumbatan di pembuluh darah koroner. Dan melihat keadaan saya, saudara, waktu itu, saudara, di dada sebelah kiri saya ini, saudara, jantung kaku. Ditambah juga terasa seperti di jantung ini digantungin dengan beban berkilo-kilogram. Kenapa? Karena jantung, saudara, sudah tidak bisa bergerak dengan normal. Dan nafas saya, saudara, terengah-engah, saudara, berbulan-bulan, saudara.
Dan sampai saya katakan kepada tetangga gereja, tetangga jemaat saya, saudara, yang ada di sekitar rumah saya ini, saudara, karena di tetangga gereja atau di tetangga di mana saya tinggal sekarang, saudara, pada umumnya saudara, atau semua saudara, mereka bukan anak Tuhan. Mereka bukan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saya pesan kepada mereka, saudara, pokoknya lewat jam 6 pagi, kalau lampu-lampu di luar, baik di gereja maupun di pastori, sudah jam 6 pagi, lewat jam 6 pagi, belum dimatikan, itu artinya saya sudah mati. Karena saya hidup seorang diri, saudara. Dan saudara yang saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, sesuatu terjadi dalam kehidupan saya. Setelah saya membaca salah satu buku, saudara, yang mana 2 minggu sebelum itu, saudara, saya komplain sama Tuhan. Saya menggugat Tuhan. Tapi 2 minggu setelah itu, saudara, ada seseorang mendatangkan buku sama saya, saudara. Membawakan buku sama saya, saudara. Buku yang tipis ini, saudara. Yang mana, saudara, buku ini berjudul, saudara, Kesembuhan adalah Hak Mutlak Kita, saudara. Itulah, saudara, yang akhirnya merubah hidup saya. Yang dikarang oleh, saudara, evangelis Kenneth Hagin. Seorang evangelis dari Amerika, saudara. Nah, itulah yang merubah saya. Dan setelah saya membaca buku itu, saudara, saya mengerti firman Tuhan. Sekalipun juga saya adalah seorang hamba Tuhan, saudara. Dan di saat itu, saudara, saya tidak lagi meminta saya disembuhkan. Yang saya lakukan hanyalah apa, saudara? Ya, berbulan-bulan, saudara, sambil tunggu kematian, saya hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih atas apa yang Tuhan izinkan terjadi pada saya. Tuhan, terima kasih. Kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi sama saya, aku percaya itu adalah untuk kebaikanku. Berbulan-bulan saya ucapkan itu sambil saya menyembah, saya mengucap syukur. Dan yang terjadi pada saya, saudara, penyakit bertambah berat, saudara. Tapi damai dan sukacita, saudara, besar dalam kehidupan saya. Dan kalau saya membandingkan, saudara, begini. Sakit dalam tubuh ini, penderitaan dalam tubuh saya ini memang berat. Tapi damai dan sukacita yang menutupi semuanya itu, saudara. Sehingga saya mampu mengucap syukur berbulan-bulan, saudara. Dan saya mengatakan kepada saudara, di situ roh Tuhan bekerja. Dan nanti saudara akan lihat, saudara, di dalam channel YouTube saya pada sebelumnya, saudara, seperti apa yang saya sudah katakan tadi. Roh Kudus bekerja, saudara. Roh Kudus bekerja, saudara. Dan apa, saudara, yang bagi saya itu tidak, yang mustahil, ternyata apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu ya dan benar. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang di saat kita mengucap syukur, di saat kita menyembah, di saat kita ikhlas menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, yang terjadi dalam tubuh kita, berminggu-minggu, berbulan-bulan, saudara, seakan tidak ada jalan keluar. Karena apa? Sakit yang saya rasakan, saudara, semakin terasa sakit. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ya, ternyata ada satu titik yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Di mana, saudara, titik itu, saudara, Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan mujizatnya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, di saat memang kita mengucap syukur, tambah kita mengucap syukur, terkadang kita merasa seakan tambah Tuhan meninggalkan kita, saudara. Tapi saya mengatakan kepada saudara, tetaplah mengucap syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kembali firman Tuhan yang saya sudah sampaikan tadi. Kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Terlebih di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami cobaan, di saat kita menghadapi masalah yang dimana terasa seakan Tuhan meninggalkan kita. Kenapa kita harus mengucap syukur? Pertama, kita harus mengucap syukur karena, ya, mengucap syukur itu, saudara, adalah kehendak Allah. Dan yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal?
Karena kita tahu apa yang sementara kita hadapi untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga, saudara, kenapa kita harus mengucap syukur? Kita harus mengerti dan kita harus memahami bahwa ya, sedangkan anaknya yang tunggal dia rela berikan untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Apalagi katanya segala sesuatu, ya, itu telah diberikan oleh Tuhan bersama-sama dengan Yesus. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini sudah memberikan segala sesuatu apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi persoalan kita. Ya, segala jalan keluar Tuhan sudah berikan, Allah sudah berikan melalui Yesus Kristus. Tetapi saudara, yang kita harus lakukan untuk mencapai hal itu semua, saudara, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sekali lagi, sebelum apa yang kita pohonkan, apa yang kita serukan kepada Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, janganlah pernah lemah. Tetap kuat, lakukan mengucap syukur dan mengucap syukur. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini, saudara, semakin membuat kita itu kuat dan tidak takut kita menghadapi berbagai macam masalah, persoalan dan kehidupan kita. Ya, tapi kita akan hadapi semua itu dengan mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur, saudara, ya, kita mendapat kekuatan dan kita mendapat mujizat dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati. Apabila saudara merasa diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saudara, saya mengharapkan saudara untuk men-subscribe channel YouTube ini, yaitu channel Utuslah Aku. Dan konten ini, saudara, uploadan ini, saudara, jangan saudara lupa, saudara, untuk bagikan kepada mereka-mereka yang lain, agar mereka-mereka juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.